Sebenarnya saya nggak niat cerita ini ke siapa-siapa. Bukan karena saya sok kuat, tapi karena dari awal saya tahu cerita kayak gini susah buat dipercaya. Ini kejadian tahun ini, Bandung 2024. Saya kerja sebagai kurir, bukan ekspedisi besar, cuma jasa lokal. Ngirim paket dari toko kecil, UMKM, sama orang-orang yang gak mau ribet. Kerjaannya muter-muter kota, pagi ke siang, kadang sampai malam. Lewat jalan besar, gang sempit, perumahan lama. Bandung itu unik, siang rame, malam sunyi. Banyak tempat yang siangnya biasa aja, tapi kalau udah sore ke malam, rasanya beda. Saya udah kerja hampir 5 tahun. Jarang banget ngalamin kejadian aneh. Paling-paling nyasar, ban bocor, atau dapat alamat fiktif. Sampai 3 minggu lalu. Hari itu sudah menjelang sore. Cuaca Bandung lagi mendung, agak gerimis sedikit. Saya lagi beres-beres sebelum pulang. Terus ada satu paket, kardus kecil. Dibungkus rapi, tapi nggak ada nama pengirimnya. Biasanya ada nama toko, alamat, atau minimal nomor handphone deh. Ini kosong. Saya kira saya salah taruh atau paket sisa kemarin. Saya cek aplikasi, nggak ada tuh orderannya. Harusnya paket kayak gini saya balikin lagi ke gudang. Tapi entah kenapa, jadi saya simpen deh. Bukan karena penasaran banget, lebih ke perasaan aneh. Kayak, udah bawa dulu aja. Di label cuma ada satu informasi, alamat, gang kecil di daerah Cicadas, rumah nomor sekian. Saya tahu daerah itu, rumah lama, padat. Kalau sore udah mulai sepi, saya anterin deh paketnya. Gangnya sempit, motor harus jalan pelan, lampu rumah banyak yang redup. Rumah yang saya cari pintunya kebuka. Saya ketuk, nggak ada jawaban. Saya panggil, sepi. Saya udah mau taruh paketnya di depan pintu. Tiba-tiba dari dalam ada suara, pelan. Taruh aja di situ. Suara laki-laki, tua. Saya tanya, mau tanda tangan atau foto bukti? Jawabannya bikin saya merinding. Gak usah, paket itu memang buat kamu, katanya. Saya bengong, saya tanya maksudnya apa. Tapi gak ada jawaban. Pintu pelan-pelan nutup. Saya berdiri agak lama di situ, merasa bodoh. Terus saya balik ke arah motor. Paketnya masih di tangan saya. Di perjalanan pulang saya mikir, mungkin itu cuma orang aneh. Sampai di rumah, rasa penasaran menang. Saya buka paketnya. Ternyata isinya sepatu anak. Masih bagus, baru. Ukuran, loh, kok sama kayak ukuran kaki anak saya? Di bawah sepatu itu ada amplop kecil. Isinya selembar kertas. Tulisan tangan. Ulah telat deui. Anjeun geus kapilih. Saya nggak ngerti maksudnya. Saya nggak cerita ke istri. Saya simpan sepatunya. Besoknya, anak saya pulang sekolah tersenyum. Katanya sepatunya hilang.
hilang begitu saja dari rak kelas. Dan sekarang dia pakai sepatu yang saya temukan semalam. Saya tanya, dari mana? Dia jawab santai, dikasih sama bapak kan? Saya keringetan. Saya bilang, enggak. Anak saya bingung. Katanya, semalam ada yang datang ke kamarnya, naruh sepatu itu, terus bilang, bapakmu ayeuna geus teu telat deui. Sejak hari itu kerjaan saya lancar. Nggak pernah salah alamat. Nggak pernah dapat komplain. Orderan selalu pas, uang selalu cukup. Tapi setiap malam Jumat di depan rumah selalu ada paket kecil tanpa pengirim. Isinya beda-beda. Kadang barang anak, kadang obat untuk istri saya, kadang barang yang saya pun belum tahu untuk apa barang itu. Nggak pernah saya buka-buka paket itu lagi. Cuma saya taruh di lemari. Dan satu hal yang bikin saya yakin ini bukan kebetulan, setiap kali saya mikir buat berhenti kerja atau nolak nganter ke daerah tertentu, pagi besoknya di paket itu selalu ada kertas kecil, tulisan tangan yang sama, ulah eureun ayeuna. Saya masih kerja, masih nganter paket, masih muter-muter kota Bandung. Dan jujur aja, saya nggak tahu apakah saya kurir atau sekarang cuma perantara. Kalau suatu hari Anda nerima paket tanpa pengirim, tanpa resi, mending jangan ditolak. Soalnya bisa jadi paket itu bukan buat Anda, tapi lewat Anda.